Selamat pagi, perkenalkan saya Nur Zahri Nadian Pertiwi, CPNS Analisa Jabatan, Bagian Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Pratama Nugraha selaku Kepala Subbagian Bagian Organisasi Sekda Kota Yogyakarta. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Rina. Ya, baik, hari ini langsung saja ya Pak, saya akan memulai wawancara tentang core value ASN yaitu berakhlak. Baik, ke pertanyaan pertama, menurut Bapak sebagai Kasubag Kelembagaan Anjak, seberapa penting sih arti berorientasi pelayanan dalam melayani masyarakat? Jadi pelayanan prima itu memang tujuan dari dibentuknya pemerintahan itu adalah untuk melayani masyarakat. Nah, tapi khusus untuk bagian organisasi, pelayanan kita itu lebih kepada pelayanan internal. Yang kita tidak melayani masyarakat secara langsung, tapi kita melayani OPD dan unit kerja yang ada di Pemkot. Nah, pelayanan yang kita lakukan itu sesuai dengan tugasan kita, dan itu sangat penting. Dan itu membutuhkan kerjasama karena akan ada feedback dari OPD unit kerja terkait kemudian kita membutuhkan data sebagai dasar untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Nah, pelayanan kita itu adalah mengeluarkan kebijakan, di mana kebijakan itu implementatif dan ujungnya muaranya adalah efektivitas dan efisiensi OPD, unit kerja atau organisasi yang kita bentuk, yang dengan demikian muaranya adalah kinerja mereka yang sesuai dengan harapan sehingga mereka bisa melayani masyarakat dengan baik. Jadi ada semacam apa yang kita sebut variabel moderasi, ya tidak langsung ke masyarakat, tapi kita melayani OPD unit kerja, yang mana OPD unit kerja itulah nanti yang akan melayani masyarakat secara langsung. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana upaya Bapak sebagai Kasubag Kelembagaan Anjak untuk mengembangkan kompetensi pegawai agar semakin optimal dan adaptif di bagian organisasi ini, Pak? Ya, saya sampaikan mungkin itu ada dua cara, yang secara formal melalui diklat, bimtek dan yang lain, dan yang secara informal adalah dengan pelibatan pegawai di Subag Kelembagaan Anjak dalam setiap kegiatan. Jadi mereka pun juga harus terlibat aktif dalam setiap pembahasan, dalam setiap kegiatan, rapat-rapat, koordinasi. Di situ akan terjadi proses learning by doing dari pegawai yang bersangkutan, dan itu akan lebih efektif untuk meningkatkan kompetensi yang nanti digunakan untuk melayani OPD yang menjadi objek pelayanan dari kita. Mungkin seperti itu. Ke pertanyaan selanjutnya, kan Bapak berada di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta, pasti dalam menjalani relasi dengan rekan kerja ada perbedaan pendapat. Nah, bagaimana Bapak menyikapi perbedaan pendapat tersebut? Perbedaan pendapat itu pasti ada. Kalau misalnya kita kaitkan dengan core value ASN berakhlak, itu diharmonis, kita menghargai perbedaan pendapat. Cuma penyikapannya kita harus bisa melihat bahwa yang kita lakukan itu adalah hal yang profesional sesuai kebijakan kita. Tidak ada hal yang secara pribadi. Saya tidak setuju dengan Anda, bukan berarti saya benci Anda. Itu tidak ada hubungannya sama sekali. Kita harus profesional. Ketika pendapat kita di dalam tanda kutip ditentang atau tidak disetujui oleh orang lain, kita pun harus bisa merasakan itu dia membantah pendapat saya bukan karena dia tidak berusaha sama saya, itu murni profesional. Nah, kalau misalnya hal-hal tersebut sudah bisa kita tanamkan, bahwa dalam sebuah diskusi, dalam sebuah kegiatan itu kita mencari pendapat terbaik yang akan kita lakukan, itu akan berdampak positif karena kita bisa menyaring masukan terbaik dari banyak kepala yang kita kumpulkan jadi satu sampai kita saring dan ketemu satu yang menurut kita paling bagus. Nanti di belakangnya ada proses lagi kebijakan pimpinan dan sebagainya. Tapi perbedaan pendapat itu adalah hal murah dan bukan sebuah hal yang luar biasa.
sebagai Kasubag Kelembagaan Anja, seberapa penting sih untuk membangun loyalitas terhadap OPD di tempat Bapak bekerja? Membangun loyalitas terhadap tempat kita bekerja itu penting, dan loyalitas di sini untuk hal-hal yang sesuai dengan aturan yang ada. Loyalitas itu mungkin kita wujudkan dengan bersungguh-sungguh menjalankan ketugasan yang menjadi tusi kita. Jadi cara kita menunjukkan loyalitas adalah bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan tusi dan tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan. Jadi tetap harus sesuai dengan aturan yang ada. Loyalitas seperti itu yang dibutuhkan dan harus dilakukan. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir. Sebagai seorang Kasubag Kelembagaan Anja, apa yang Bapak lakukan untuk dapat menggerakkan sesama rekan kerja untuk saling berkontribusi dalam mengembangkan diri dan memajukan OPD agar semakin optimal? Kalau untuk mendorong masing-masing person berkontribusi dan mengembangkan diri, yang paling sederhana adalah dengan aktif melakukan diskusi-diskusi internal terkait pekerjaan. Dari diskusi-diskusi itu pikiran dari masing-masing orang akan muncul di sana, masukan-masukan, dan dengan proses itu akan terjadi sebuah proses pembelajaran bersama, proses penyebaran pengetahuan, di mana bisa jadi satu orang punya kemampuan khusus yang mungkin teman-teman yang lain belum punya. Dalam forum-forum tersebut dia bisa menyampaikan isi pikirannya, dan itu akan jadi bahan pembelajaran bagi rekan-rekan yang lain. Dengan saling bertukar pengetahuan itu, knowledge sharing seperti itu akan sangat efektif untuk meningkatkan kompetensi person yang ada di bagian organisasi. Baik, itu tadi wawancara saya dengan Kepala Subbagian Kelembagaan Anja, Bapak Pratama Nugraha. Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat bertemu di lain hari, Bapak. Terima kasih.